seperti kalangan KK Nahdiyah, Masya Allah juga yang sepuh-sepuh gitu ya, yang memang mau yang di Banten, mau yang keturunan Banten, mau di mana-mana, kan kita duduk sama mereka, di atas kita ngisi. Kalau di Bogor ada Falakia, Kota Baru, ya kan di tempat-tempat mereka kita ngisi semua. Kalau mereka nggak ada, malah risih dengan ada mereka. Tapi mereka memframing seolah-olah itu adalah orang pribumi, itu Wali Songo, padahal bukan. Mau ini di kalangan Wali Songo ini mardud, orang mau sendiri di kalangan mardud hadir nggak ada, benar. Asal ini sudah buka, kok bisa jadi bukan sebagai ahli mazhab dari kalangan Wali Songo. Imatnya bukan itu orang NU, orang di kalangan Wali Songo yakni Moyotabar gitu kan. Bikin pertikaian, pembencian tentang di framing di media. Karena dia sendiri grup WA ini itu orangnya bukan kata orang yang ada mereka semua tuh. Misalkan ada masalah apa nih, kita bikin ke grup WA, nanti dibikin konten. Setelah bikin konten dilempar, yang saya mau follow up, di blow up aja. Ntar ada deh yang kita nih ribuan orang yang nanti jadi netizen buat komentarin. Jadi soal itu benar, paham? Soal itu benar, dibikinlah nih waktunya menyebarkan itu coba. Tapi kira yang benar-benar, lihat yang mampunya sedikit. Lihat ternyata YouTube-nya, dia yang benar, artinya bukan sengaja mereka. Dikit. Tapi dalam masalah ini, masuk dulu ke grup. Baru udah bikin konten, antum nanti doa, kita sebar lagi, bikin siap buat komentarin. Ayo serang. Jadi komentar, oh ya, alhamdulillah ada kalimat begini, senang, begini, sakit begini, emang dasar anti Quran. Baca ya. Yang jadi kabar nggak Pak? Yang jadi kasus nggak? Orang-orang masyarakat yang nggak tahu sih, yang nggak kesentuh dengan ilmu agama. Jadi kan, oh iya ternyata begini, oh iya. Coba yang hati-hati, jangan sampai kita kurang ajar sama orang soleh para aulia. Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Hanbal, orang wali besar, Syekhul Masyayikh. Dulu belum ada yang namanya pendataan, belum ada yang namanya media sosial, belum ada yang namanya telepon, belum ada yang namanya surat menyurat pun waktunya lama. Di sana itu bukan jazirah yang harus pakai kendaraan pesawat atau kapal, misalnya jawaban harus pakai kendaraan roda kaki 4, dan roda kaki 4, ya kan, unta baru bisa nyampe kabar informasi, ya kan, dan dibahas juga lama. Ada satu kiai isi 2, pasti kan disembunyikan di sini. Yang mungkin kalau meninggal baru ketahuan. Contohnya begitu di zaman yang modern sendiri kan, masih banyak anak yang ada di depan. Apalagi zaman itu yang apa menjadi Imam Haji bawa dari sono kemari, ada pengetahuan waktu itu kosong. Anak hijrah, bawa anak-anak, bawa istri anak, berangkatlah ke daerah misalkan Cigudeg, atau nggak usah ke Cigudeg, anak pergi ke daerah Papua. Yang nggak ada orang yang kenal anak di sana, dakwah anak di sana, meninggallah anak. Ya belum tentu orang yang ada di Papua tahu semua tentang diri anak-anak dengan siapa. Kalau tidak ada media sosial, dengan zaman yang berubah terus berubah, sama lagi begitu. Jadi wali, kutub, siapa yang Abdullah bin Al-Haddad, yang orang itu Haddad dibaca oleh semua kalangan hadis. Siapa itu namanya Abdul Umar, yang Abdurrahman Al-Atas kita dibaca. Siapa yang punya Bushra Karim, yang kita dibaca tempat kita orang. Siapa yang ngarang Safinatun Najah, ya kan, siapa yang ngarang kitab Safinatun Najah dari kalangan habaib, ya kan, dibaca di mana-mana kitabnya. Dan siapa yang nggak tahu kitab Safinatun Najah, terus siapa Pak Aulia, para kutub bin kutub dibilang nasabnya dari Yahudi. Allah, dia punya orang tua dikatakan dari Yahudi marah. Ustaz Burda bukan anak bapak yang saya tahu, dia anak pungut itu, marah dia orang itu. Apalagi diyahudikan, apalagi dinafikan, apalagi dikatakan Masya Allah, yang kayak begitu lebih sulit obat. Suruh tobat, Umat dan CSS ini ke orang bodoh, ke orang pintar, dia tahu. Buat tobat nggak bisa. Cuma satu, kita ingin tahu akhir usianya seperti apa. Itu doang. Gadaf, hukumnya gadaf, belum tahu ya. Sama seperti seorang menuduh zina itu. Sama seperti zina dong ini.
jadahnya sama wali. Oh, kalau satu wali, kalau pada anak keturunan ke bawahnya, mustahil bahagia. Dia ada masa kita hidup sekarang, dia tahu nih apa itu arti Quran ajar dan sholat, dia tahu. Kita lihat, itu akan menjadi salah satu yang akan dipertontonkan dan keyakinan kita di zaman digital. Arti kualitas itu ada. Kita anggap itu juga betul. Pembawa secara ilmiah sudah, bikin debat tulisan sudah, bikin perdebatan terbuka sudah. Tapi dari Islam, dari penerimaan, penggobulan, tinggal nunggu waktunya. Tinggal nunggu waktunya, tinggal nunggu saatnya. Yang penting kita ini jangan fanatik buta. Di Bogor, Adem, Anyem, Rapi. Ini ada yang model-model begitu. Makanya karena lagi doa nggak, insya Allah nggak akan masuk. Saya akan menang begitu. Yang menang begitu yang udah kotor-kotor aja dengan Bogor, alhamdulillah kondusif. Karena dakwah di Bogor bukan setahun 2 tahun, belasan tahun, mungkin hampir 20 tahun, hampir 17-18 tahun dakwah di Bogor. Ya kan? Dari mulai Bogor tidak ada majlis hadroh, majlis maulid, ada infudura, membaca ibah, atau itu syiar, atau ilmu anak muda sudah bikin majlis tulis segala macam. Kemudian cek orang itu waktu yang sangat lama, ada majlis yang wadah majlis Syabab Bogor sudah 14 tahun. Itu waktu yang sangat lumayan. Wilayah Bogor yang notabene nggak gampang, beda dengan Jakarta. Jakarta kan sudah ada macam-macam. Notabene Bogor nih kita harus mengislahkan aspek dan dospek, nggak gampang. Kita islah dulu, kita bersyukur dengan Wahabi, ujungnya habis. Makanya ambil Bogor kondusif. Berat kita dapat Bogor kondusif. Nah, harapan kita tidak dinodai, dikotori dengan orang-orang yang dakwahnya keras kayak gitu. Nah, ketika ada seperti itu harus kompak semua ini. Harus kompak kali dakwah. Nah, itu yang harus kita bangun, harus kita jaga, yang harus kita rawat dan memiliki. Kalau memiliki, insya Allah rakyat. Saat kita saya abdi, saat ada saya abdi. Saya dari beres. Kalau merasa memiliki, insya Allah anak. Jadi kalau tidak saat ini tidak merasa memiliki, dari itu kalau NU diobat abdi, dari itu kalau FPI diobat abdi, dari itu kalau Muhammadiyah diobat abdi, dari itu kalau satu ormas Islam apapun itu diobat abdi, menjadi satu. Al-Mu'min wahid, Al-Mu'min akhar kabunyan wahid, kayak Al-Mu'min kayak kebangunan. Itu juga timbal, saling menguatkan satu sama yang lain. Itu yang harus dijaga. Jadi ini nggak gampang, nggak mudah, hanya jawabnya. Khususnya 5 tahun, 10 tahun ke depan. Berarti umur kita sudah bertambah tuh. Kadernya anak kita. Ini kalau kita sekarang zaman umur muslim kita menjaga, macam orang tua. Kayak FKU ya. FKU. Itu apa tadi? Forum Pendidikan Kader Ulama. Terus jaga. Harus jaga. Apa yang itu kita bantu boleh. Ya. Yang satu yang paling terpenting, ini kabar gembira buat kita semua. Habib Hasan bin Ahmad Baharun, akhirnya guru, bukan semua orang yang min ahadil abdal juga, salah satu wali abdal juga. Dia pernah bilang, orang yang punya andil di dalam dakwah, andil, bukan orang yang berdakwah, andil, apalagi yang berdakwah, ada andil di dalam dakwah. Dan dia disepakati karena Allah menggembirakan Nabi Muhammad, karena yang Nabi Muhammad jalan itu cuma satu. Waktu Allah turunkan satu ayat, wala sawfa ya'tika rabbuka fatarda, Nabi Muhammad mengatakan wallahi la arda wahidan min ummati finnar. Itu sumpahnya Nabi yang kan nggak mau satu umat di dalam neraka. Dia bikin senang Nabi, umatnya semua masuk surga. Siapa? Yang di diskotik umatan, anak muda umatan, yang di pelacuran umatan, yang muslim dan muslim umatan. Yani yaitu ba'da zaman Nabi atau di zaman Nabi hatta yaumil qiyamah. Mereka hidup di zaman Nabi sampai hari kiamat itu makanya. Jadi mau semua surga. Jadi mau mereka bahagia amanah Muhammad. Itu bikin Imam Hasan. Dakwah juga bikin ngajak umat masuk dalam surga, bukan bikin umat keluar dari surga kafir.
haram, bid'ah, itu mengeluarkan dari surga. Ya, orang yang punya andil dalam dakwah Nabi, apa-apa dengan harta, dengan jabatan, dengan ilmu, dengan pemikiran, dengan tenaga, dengan keahlian, apapun itu, walaupun cuma dengan menyebarkan broadcast, ya, paling kecil balasan dari Nabi karena sangat senang bahagia Nabi. Saat sakaratul maut, Allah hadirkan ruhnya Nabi dalam sakaratul maut. Allah hadirkan ruhnya Nabi Muhammad dalam sakaratul maut. Antum-antum yang bikin acara, kumpul orang banyak, mikirin majlis, mikirin pondok, ustaz yang punya pondok, yang punya majlis, yang punya madrasah. Oh itu, ya. Terus ini, iya. Menggunakan hal tidak percaya. Nabi makanya si anak pun mulutnya masya Allah secara aman. Dan antara Nabi lah paling, ya, masya Allah lah. Ya itu tadi yang itu bisa kita. Nah kita bisa, jadi bisa nggak ada lagi. Kita gitu. Kita sudah coba semua kita lakukan dakwah, niatin yang punya acara, bikin acara, bikin dakwah, tapi bikin acara bikin minat. Kalau seperti lagi, kalau seperti pemikiran tadi lagi ada 100, 200, 1000, 2000 ngumpul dengerin dakwahnya Nabi, akhlaknya Nabi, perbuatannya Nabi, suri toladannya Nabi, amatin sama Nabi. Was yang bikin acaranya karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Ada orang bikin acara karena takafur, buat bangga-banggaan. Bikin acara kemarin, ya hadir, Masya Allah. Padahal kan karena dia, mungkin masalah orang yang dia undangnya gitu kan. Karena kalau kita pikir karena kita, kita gitu. Nah, jadi jangan pernah merasa kita pernah melakukan sesuatu lalu berada di titik nol, di titik terendah, agar kita tidak pernah merasa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita lah tidak dapatkan sesuatu yang memuliakan kita, jangan bilang Nabi dia memuliakan saya karena dia kursunya. Ada salahnya kita nggak dapat sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Maka kita mengatakan saya layak mendapatkan saya adalah orang Nabi punya dosa. Itu bisa di mobil. Nah, seperti itu gambarannya. Ya, Allah. Itu Depok di mana? Beji. Enggak asing wajah. Saya ketemu di mana gitu ya? Sering cerita, Insya Allah. Andi Al-Afab di Rahmat. Oh, Masya Allah. Lama tinggal di sini. Lumayan. Masih Tangerang harusnya dekat. Oh iya Tangerang. Ya itu Jumat dakwah. Jumat dakwah. Antum dari? Sama saudara tahu kebetulan dari pengurus rumah santri juga. Oh, Anda berkali-kali kepingin kedatangan ke rumah santri, cuma waktunya belum ketemu terus-menerus. Ini kebetulan ada amanah. Kita berkenan hadir di acara pun santri. Ya. Allah hadir. Oh, ada santri 21 ya? 28. 28. Wilayahnya juga insya Allah nggak ada komplikasinya. Ru'yat ini kalau nggak salah dia dewan ya? Ya, Dia pernah kesini Ru'yat langsung. dia yang ketua panitia. Oh, ya Allah. Acaranya di Sibulang, Di mana? di Sibulang, Di mana ini? desa Sukamaju. Desa Sukamaju. Ya, dekat Bos Manggis itu. Oh, bukan Isa.
Tahu malam. Iya. Malam ini, malam minggu ini agak sedikit sulit. Malam ahad nih ada. Jadwalnya sudah sebagai gimana? Kalau sobahan aman gitu. Aman. Pagi pasti aman. Malam minggu jadwal majlis keliling. Disebut lagi di sini jadwalnya tahunan. Sudah 1 tahun yang lalu dan malam minggu itu jadwalnya tersusun selama 1 tahun. Sekarang bikin acara, tahun depan dapat jadwal seperti malam minggu terakhir di bulan Oktober. Dan malam minggu keduanya di mana? Di bulan Oktober. Sudah tersusun, dikunci gitu. Jadi ingin banget jauh lagi. Karena berkali-kali ingin surprise rumah sakit. Karena kan dibangun pondok di daerah Bunda. Kalau ustadz-ustadznya sering ngumpul bareng sama kita sahabat. Rohiyat juga pernah kesini. Insya Allah salam Rasulullah. Kebetulan anak itu wakil dari sekretaris masyarakat di Nusantara. Insya Allah. Biasa kan pagi kan? Pagi pengajiannya kan? minggu sekali. Minggu sekali. Kalau ini acara akbarnya, acara dalam rangka 1 tahun sekali hari santri. Ya. Di mana di lapangan? Di pondok pesantren Al-Hadika. Oh juga. Kemarin juga harusnya kita di situ Jakimun kan? Iya di situ. Harusnya kemarin hari Ahad anak deket tempat haji kita. Acara di situ. Cuman gara-gara urusan anak punya ponakan nikah. Udah dijadwalin sama gitu. Akhirnya dia cerita, ini setahun seumur hidup sekali, acara setahun sekali. Sudah ada berangkat nikah. Insya Allah ketemu lagi. Antum bareng? Oh, Masya Allah. Walad. وين هذا الشيء؟ عدد الضيوف كثير لم يعني. Maju terus, Nurullah dan kawan-kawan. Boleh, ayo. Siap. Insya Allah nanti bakal dipresentasikan. Nah, kapan-kapan kita dikirim barang-barang. Lama aja. Udah dapat saja teristimewa ini para kader ulama Kabupaten Bogor. Alhamdulillah saya juga beberapa periode di MUI Provinsi Banten ya. Juga sama kita punya program pendidikan kader ulama sama. Jadi alhamdulillah juga ya punya pengalaman dari strukturnya lah. Nah tentu saja saya juga merasa bersyukur dan bergembira bisa bersilaturahim siang ini di sini. Dan saya ucapkan selamat datang di kantor Pengurus Besar Manarul Anwar yang memang belum lama kita isi gitu. Ya, sebelumnya kantornya masih numpang di Jalan Raya Bogor, Serbo. Terus kita pindah, dapat pinjaman dari Pemprov DKI, pindah ke Jakarta Timur, dan sekarang kita berada di sini. Insya Allah ini kantor permanen di sini. Kemudian begini, pendidikan kader ulama itu bertujuan untuk menciptakan para ulama, yaitu ulama yang warasatul anbiya, ulama yang mewaris para nabi. Para nabi, Rasulullah SAW tidak meninggalkan apa-apa kepada kita berupa materi, tapi yang ditinggalkan adalah akhlak. Makanya Islam kenapa bisa mudah diterima di Indonesia? Karena yang dibawa oleh para wali dulu adalah akhlak. Nah,
Islam memang tidak lahir di Indonesia, lahir di tanah Arab di sana. Qurannya berbahasa Arab, nabinya orang Arab. Ya, kita menghadap sholat juga kiblat dari Arab. Tapi Islam itu malah besarnya di Nusantara ini. Ya, negara satu-satunya di muka bumi. Silakan dicatat ya, supaya kenal negara kita sendiri. Satu-satunya negara di muka bumi yang berasal dari 200 kerajaan lebih, terpisah-pisah di 17.000 pulau, ya. Ribuan suku, 700 bahasa daerah, beda agama, beda adat, dan beda budaya. Kita bisa bersatu. Ini takdir. Ya, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 63, ya lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya manusia menginfakkan seluruh yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, akan bisa atau Allah yang menyatukan hati bangsa Indonesia yang beragam, yang bineka ini. Nah, tugas kita itu sekarang menjaga amanah dari kesepakatan yang dibuat oleh para ulama. Ya, itu meniru Piagam Madinah sebetulnya. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membuat kesepakatan. Apa itu? Mitsaq Madinah. Ya, apa itu isi kesepakatannya? Yaitu mempersaudarakan pendatang dan penduduk asli, mempersaudarakan Arab dan non-Arab. Siapa non-Arabnya? Ada Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi, itu orang bule. Ada Salman Al-Farisi, itu orang Persia, dan lain-lain. Mempersaudarakan juga Muslim dan non-Muslim. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu masih ada Nasrani, masih ada Yahudi. Ya, memang kalau kita mendekati dengan pendekatan sastra, kan seolah-olah nggak pernah ada kesulitan yang dialami oleh Rasulullah dalam mereka menyebarkan ajaran Islam. Kita kan mengenal Islam melalui sastra, ya, anta badrun, anta nurun, anta badrun, anta sabdun, gitu kan. Itu kan dari sastra, dari lagu. Tapi kalau dari perspektif sejarah, luar biasa Rasulullah itu. Ya, ketika beliau dilahirkan, kota Mekah diserang. Ya, oleh siapa? Apa orang yang menyerangnya? Orang Bogor. Apa orang Batak yang menyerangnya? Apa orang Manado? Bukan, orang Arab juga. Siapa itu? Abraha. Dari mana itu? Dari Yaman. Ya, maksudnya apa? Menghancurkan Ka'bah. Itu. Makanya di situ di dalam surat diabadikan di surat Al-Fil itu kan. Apakah kalian tidak perhatikan bagaimana cara Allah, ya, membinasakan tentara pasukan gajah? Ya, itu tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah. Masyarakatnya rusak luar biasa. Di tengah-tengah masyarakat yang sangat bejat, Rasulullah sendirian, ya, sendirian menyampaikan ajaran Islam. Nah, kemudian Rasulullah itu terlahir yatim miskin buta huruf. Ya, kemudian dikayakan oleh Allah, diabadikan di surat Al-Duha. Ya, alam yaji kayatima fa'awa hawan, udah mati kamu miskin, kemudian kayakan. Bahwa jadaka hilang fa'alna. Udah mati kamu miskin, kemudian udah mati kamu yatim, aku yang melindungi, kata Allah. Ya. Setelah kaya beliau, ya, setelah umur 40 tahun dia akan menjadi Nabi dan Rasul. Umur 53 tahun hijrah ke Madinah dan jadi kepala negara Madinah tanpa kampanye pilih saya. Gak ada pasang sepatu, pasang sepatu. Ya, beda dengan sekarang kan, orang menjadi kepala desa aja pasang sepatu. Jadi ketua RT aja kampanyenya akan pakai gambar segala macam. Orang kepala negara, ya, diminta, dilamar
2 tahun berturut-turut dilamar oleh kaum Ansor sampai Abbas bapaknya Rasulullah itu meminta jaminan kalian terhadap ponakan saya ini. Kata pemuka kaum Ansor, akan kami jaga Rasulullah dengan harta dan nyawa kami seperti kami menjaga anak-anak kami. Baru diizinkan hijrah ke Madinah dan disambut dengan tolak al-badru alaina. Ya, hanya dalam waktu 10 tahun Rasulullah bisa menyatukan bangsa Arab yang berperang, tukang perang suku itu menjadi satu negara. Diawali dengan kesepakatan Mitsaq Madinah. Oleh karena itu negara kita disebutnya apa? Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Nah, kesepakatan itu namanya Pancasila. Pancasila itu ngadopsi Mitsaq Madinah itu. Jadi Pancasila itu Mitsaq versi Indonesia. Ya, Mitsaq Madinah versi Indonesia. Karena dulu para ulama yang menciptakan itu, ya, tahu siapa dari ulama yang merumuskan itu? Ya, pertama, ya Ki Haji Hasim, Ki Wahid Hasim, ya Ki Wahid Hasim ayahnya Gus Dur. Yang kedua Ki Bagus Hadikusumo, ini Muhammadiyah. Ya, Pak Kasman Sikodimedjo, ini Masumi. Yang keempat pendeta Mr. A.A. Marabis. Ya, jadilah kesepakatan Pancasila ini. Lalu kesepakatan ini disepakati menjadi dasar negara. Oleh karena itu tugas kita adalah menjaga amanah. Nih, kalau Pancasila ini kita bubarkan, negara ini juga bubar. Ya, artinya apa? Menjaga negara ini itu adalah merupakan perintah agama. Ya, coba ciri surga menurut Allah di dalam Al-Quran apa? Tajri min tahtihal anhar. Negara di muka bumi yang paling banyak sungainya itu Indonesia. Silakan deh, di Bogor aja ada berapa tuh sungai? Ya, di Mesir cuma 1 sungai Nil. Ya, enggak ada sungai yang lain. Saya juga pernah ke Mesir kok. Ya, sungai Nil itu. Tapi di sini ada sungai Cisadane, sungai Cidugian, sungai Ciucu. Tapi sayang sungai kita nggak diurus seperti sungai Are gitu. Nah, jadi itu ya supaya para kader ulama ini bisa betul-betul memahami mengapa negara kita ini harus kita jaga. Karena ini merupakan amanah. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, coba bangsa ini berapa kali terjadi gejolak, tapi kita masih tetap eksis. 1945 kita merdeka. Ya. Tahun 48 terjadi pemberontakan PKI. Harusnya sudah hancur bangsa kita waktu itu. Kemudian akibat perjanjian Rempil, Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. RIS. 3 wilayah yang tidak, Aceh, Banten, dan Jogja masih tetap Republik Indonesia. Jadi kalau bicara merah putih, ya 3 wilayah ini merah putihnya paling cemerlang. Ya mohon maaf ya, punten, karena waktu itu Jawa Barat menjadi negara Pasundan kan. Ya, lalu tahun 49 pecah lagi pemberontakan DITI. Terus tahun 65 PKI berontak lagi, pecah di 30S. Terus lagi tahun 98 krisis multidimensi, tapi bangsa kita tetap eksis. Ini ada yang jaga, siapa yang jaga? Allah. Ya, bangsa kita dijajah hampir 400 tahun oleh Belanda. Belanda itu berupaya ingin mengkristenkan bangsa Indonesia, juga nggak bisa. Contoh Filipina. Filipina itu Kesultanan Islam Sulu asalnya, dijajah oleh Portugis, sekarang jadi Katolik kan. Di sini nggak berhasil Belanda. Kenapa? Ada yang jagain Allah. Nah, makanya bangsa kita ini terus eksis, walaupun ketika Pak Jokowi cerita ke saya kita akan masuk ke wilayah 3 resesi, ekonomi, energi, pangan. Saya bilang Pak Presiden mohon izin, kalau yang 2 mungkin kita kena imbas, tapi yang pangan ini mustahil rasanya.
Kenapa? Bangsa kita tidak tergantung kepada satu jenis makanan. Yang nggak ada beras kita makan jagung, nggak ada jagung makan singkong, makan talus Bogor, legi, ya sukun, pisang, bonggolnya pun bisa dimakan. Jadi rasanya bangsa kita untuk kelaparan itu mustahil. Semua tumbuh-tumbuhan yang disebut di Quran itu ada di negara kita. Buah-buah di surga itu semua ada di sini. Ini negara lain nggak ada. Ya misalnya itu di Jazirah Arab kan cuma korma saja sama gandum. Binatang cuma domba sama onta. Di sini sampai kecoa juga hidup coba. Apa yang nggak ada di negara kita ini? Semua kita punya. Yang nggak punya itu apa? Kurang bersyukur. Yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ya. Jadi sebagai kader ulama kita harus tahu betul apa yang kita lakukan. Ya, ulama itu yang saya katakan tadi ya, warasatul anbiya. Para nabi tugasnya apa? Dakwah. Ya, makanya dakwah itu pendekatan dakwah, jangan pendekatan politik. Kalau pendekatan politik mah pas saya. Ya. Nah, pas saya salah di pemajikan bisa pegatan ya. Nah, pendekatannya jangan pendekatan fikih. Kalau pendekatan fikih kayak NU dan Muhammadiyah ribut terus. Ya, usoli, kunut, ayo ribut. Makanya bedana MA naon? Mangga rek kunut mangga, henteu kunut mangga. Dan cuma hubungnya kunut. Beda asal tiluan gitu. Ya. Nah itu makanya pendekatan kita selalu pendekatan dakwah. Kalau pendekatan dakwah, jangankan dengan orang yang beda paham, dengan beda agama pun kita rangkul. Kalau bisa dirayu, dibujuk supaya masuk Islam gitulah. Ya, itu. Jadi ada petang menyiarkan dan dalam segala macam itu gajinya di mana ya? Ya. Justru kalau nggak ada orang kafir, mereka ada apa kasau lah. Ya, dia mah bisa beriman kabeh, ke pasantren tutup, madrasah dari itu jangan beriman kafir. Maka Allah tidak berkehendak menciptakan manusia beriman semua. Ya, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Seandainya Allah berkehendak menciptakan manusia di muka bumi ini beriman semua, apa susahnya buat Allah yang maha gagah perkasa itu? Sepersekian detik pun terlalu lama dengan bainal kafwan pun orang beriman semua, tapi rehe. Sahan korek dakwah, sahan korek buka pesantren, dia memang bener kabeh. Itu ya. Jadi orang-orang kafir itu diciptakan oleh Allah wa mayyudlil falaha ya. Nah ya, makin berat tantangan kita makin besar pahalanya. Ya, besarnya pahala itu tergantung besarnya tantangan. Nah, jadi pendekatan kita adalah apa? Pendekatan dakwah, bukan pendekatan politik, bukan pendekatan fikih. Ya, kalau itu yang kita lakukan, semua kita rangkul. Pendeta apapun agamanya, kita rangkul. Para pendeta, syarat, Pak, kok kami bisa diterima sih dengan Bapak? Emang kenapa? Kita kan saudara seturunan. Dari Adam, ya, Adam diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa kan mesti punya ibu. Ajak berpikir aja. Ya mudah-mudahan dia setelah berpikir diberi hidayah oleh Allah kan. Manusia yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya mertua itu Nabi Adam dan Siti Hawa. Makanya cara ini pun tidak tohakin Pak. Itu loh kami tahu coba. Gitu ya. Jadi tugas kita apa? Dakwah. Ya, lakukan pendekatan dakwah. Siapapun, apalagi kan kita punya konsep yang tegas dengan orang berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Orang yang beda paham satu agama, apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Komplit Islam kita. Ya, makanya saya nggak pernah alergi datang LDI ke rumah, nggak pernah diusir saya. Mau sih? Silakan Pak, Pak Edi silakan Pak. Silakan. Silakan. Oh Pak, iya Pak, Pak Edi. Udah sih Pak Edi. Udah langsung ya. Iya. Oke. Jadi Pak Edi. Ya. Alhamdulillah.
itu bakas ya yang bakas aja yang sibuk ya udah tinggal kalau udah saya itu kan urusan Pak Edi berharap dan uang kelebihannya bukan untuk saya, untuk ini ya yang gitu ya. Jadi jangan sampai kita tengah kemana orang ya disorientasi karena ulah gitu. Orang itu tujuannya kemana sih? Lain dunia orang mah, orang dia lain penduduk bumi kok. Orangnya penduduk surga. Lamun Nabi Adam tidak terpengaruh oleh iblis, kita lahirnya di surga apa di dunia, terkudu capek. Ya, tapi orang sementara doang di dia. Ya, makanya cekam Rasul dari dia kabeh bakal asup surga lamun daek. Aduh tidak, betul naon. Itu ya, kita ini penduduk surga. Contoh, bukti bahwa kita bukan penduduk bumi. Ketika kita lahir ke dunia, kita harus adaptasi. Ya, dari celentang, miring, ngangkuk, terus sampai kira-kira 7 bulan atau setahun. Karena bisa lompat. Tapi tempo bebek, begitu netas tina endok, langsung ngojay Pak. Karena dia penduduk bumi. Ya, begitu keluar dari bocor hidung langsung jalan. Karena dia penduduk bumi. Kita mau bukan penduduk bumi, kita penduduk surga. Ya, makanya kita harus adaptasi itu bukti itu. Ya, mana ada bayi lahir langsung lompat, atau ibu lagi pingsan Pak. Itu ya. Jadi yang ternuhun ya kunjungan, ya inilah markas besarnya pengurus besar Matrol Anwar itu. Ya, adanya di Jakarta dan kita di seluruh wilayah Indonesia kita sudah punya PW ya, di Bogor komandannya Pak Kiai Aziz ini ya, komandan di Bogor, dan juga saya tarik ke pusat juga saya dilepas ke kurang Bogor ya. Dan kita butuh beliau sebenarnya organisasi itu ya. Jadi punten nanti silakan dilanjutkan dialog, ada ketua 1, ada ketua 4, ada Pak Sahrial, ada Pak ya ketua 3 ya, kaderisasi kan ya, Pak Sahrial bagian HAM, hukum dan HAM, kemudian ada Pak Bastoni, ini beliau di Mabes Polri tugasnya ya, mudah-mudahan beliau banyak kontribusinya lah ke PPMA ini selama beliau jadi Wamendung ini. Dan kemudian kita doakan ya, doakan nih karena ya, udah doakan supaya bintangnya naik terus ya, mudah-mudahan kita jadi Kapolda Jawa Barat. Ya, jadi saya minta maaf nih karena ditunggu di Serang Kapolda baru ya, mau ke rumah gitu kan, pas saya masih di Jakarta ya, jadi saya kudu kejar pulang ya. Jadi insya Allah kita terus lanjutkan ya pembinaan masyarakat kita itu, jangan sampai ya kita ini terbawa-bawa masalah politik masing-masing lah. Pemilu setiap tahun 5 tahun sekali pemilu, kurang kudu ribut ya, atau masing-masing baik ya, beda pilihan ya biasa itu ya. Nah, yang saya lakukan adalah kesepakatan LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, bahwa kita semua akan mengawal pemilu damai. Tuh ya, ulah ribut, namun ada permintaan kejelas, pok segala macam sudah dianggap. Ya, bukan orang itu aja lah. Nah, kemudian juga ulah pokoknya di Bogor ada Polres, ada Polsek, kerjasama lah. Ya, karena urusan Kamtibmas itu ada di Polri. Tuh. Ya, kemudian urusan pertahanan kita ayat tentara. Jadi wayahna ya, karena itu tahun politik, kurang kabawa-bawa ribut. Ya, tahun 2019 kan panas tuh. Ya, ini mau ulang lagi masing-masing benar. Ya, makanya saya juga alhamdulillah kalau ada masalah begitu, Jakarta telepon, Pak Haji, kasih tausiah tuh. Ya, itu yang eksekutif menenangkan. Ya, dan saya juga dilamar ya untuk jadi anggota DPR RI. Gak usah keluar biaya Pak Kiai mah, cara udah terima duduk manis. Terima kasih, jangan saya bilang. Ya, saya mau jadi penasehat semua. Ya, gitu. Jadi semua partai datang ke rumah kan. Kemudian dia cari kanan, saya bilang gitu.
Ya, nah itulah ya. Jadi seperti hari-hari ke wartawan itu PJ Gubernur, saya dulu sebelah ini Pak PJ Gubernur, yang sebelah ini Gubernur sebenarnya ngawur kamu. Kalau PJ kita tegai apa kok minta anak sehat, minta masukan. Hari ini nih Gubernur undang saya nih. Ya, hari ini saya bilang saya mau ada acara di Jakarta. Untuk teman-teman LPK. Ya. Kalau sore mah Pak Kapolda saya minta sudah sore lah. Mudah-mudahan saya udah habis maghrib udah di rumah. Karena kita khawatirnya apa macet kan jalan ke tadi jalan pulang sana macet. Itu nih ya. Ini ahli hadis Pak Dr. Zihaduddin ini, insya Allah saya dorong untuk jadi profesor. Amin. Ya, ini ahli hadis. Kalau mau tanya hadis palsu segala macam kesini. Ya. Rektor kita, Prof. Simli, itu mufasir satu-satunya dari Banten. Jadi saya alhamdulillah orang bukan rektor mufasir. Anggota tim Lajnah Pentaksih Al-Quran satu-satunya dari Banten. Nah, Prof. Simli. Nah, jadi kalau saya bicara Quran, saya tanya Prof. Simli, namun masalah hadis saya tanya ke Sekjen. Nanti hadis palsu doang. Ya, ingat kalau kayak hadis palsu nggak udah ya jadinya. Nah, kenapa muncul hadis palsu? Karena dulu dipakai alat untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Pasca Rasulullah wafat itu kan terjadi gejolak yang luar biasa. Kalau Islam ya lain agama menunjukkan kalau mesti ayat di muka bumi. Ribut terus, pasaya terus. Ya, contoh di Banten makam Sultan dia bisa-bisa kan. Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Sultan Tirtayasa bisa-bisa jadi kita konflik. Nah, rebutan kekuasaan. Tuh, ya. Jadi sekarang ini ya agama dipakai alat untuk merebut kekuasaan. Jadi kalaupun orang melakukan pembunuhan dianggap akan jihad. Bagian. Itu ya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Nanti dilanjutkan dengan pengurus yang lain. Saya dengan Pak Jihad pamit ya sudah. Mungkin mau foto bersama Foto sama boleh besok. Mungkin di sini aja kali. Sesi dengan ketum mungkin. Ya sudah. Jadi minta sekitar 7 menit. Ya. Minta 7 menit. Pak Sekjen. Pak Sekjen. Ya. Jadi biar teman-teman ataupun adik-adik ini memahami tentang MA bukan hadis. Itu bukan atau bukan Muhammadiyahnya. Nah, jadi biar atau menulis asli. banyak sekali. Tahu sudah di MA bagian. Ya, terima kasih Pak Kiai Ketum, sangat luar biasa. Ya, silakan. Bahwa dengan kesibukan beliau menerima adik-adik yang dari Bogor, berarti ini adalah tamu istimewa bagi Kiai Ketum. Amin. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Sekjen, Pak Dr. Kiai Zihaduddin, untuk sekelumit mengenal tentang keemaan. Keemaan termasuk juga MA ini punya jati diri nggak sih? Kan gitu. Walaupun sekelumit tadi. Jadi kalau misalnya dia rumah ayat kunut di Muhammadiyah dia mah kumaha kan gitu. Makai tandil kene henteu atau makai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Nah ini saya persilakan kepada Pak Yang di belakang. Dr. Zihaduddin. 5 menit. 7 menit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Para ketua yang dari 1, 3, 9 dan waktu bendahara 4. Jadi di situ ya. Ya. Bapak dari anggota atau peserta LP Mahasiswa ini. mahasiswa LP KPU. Ya, seminggu yang lalu juga saya minta sekolah S3 di KPK, Komisi Pendidikan dan Ulama di pusat. Karena saya dari situ
Kemarin kita ngetes 30 calon mahasiswa S3 Dokter. Iya, saya senang sekali ketemu dengan mahasiswa kader ulama. Kita uji aja ya. Ya, ya. Uji. Alhamdulillah bisa berkunjung ke Maktab Anwar. Maktab Anwar itu sebenarnya lahir di Mes di Banten 1916. Kita punya kenal istilah ada 9 prinsip organisasi. Bisa dicari di internet, tetapi yang paling penting begini, di kampus itu saya selalu menjelaskan dan bertanya kepada mahasiswa, kamu kunut nggak? Kalau subuh, kunut Pak. Berarti kamu NU saya. Terus, kamu saya punya Pak. Jadi mau dia? Iya, orang itu begitu. Saya bilang, ini tidak kunut itu Rasul pernah melakukan. Kenapa harus kunut dibilang Muhammadiyah? Mereka bilang tidak kunut dibilang Muhammadiyah. Di Maktab Anwar tidak ada pemikiran seperti itu. Sudah selesai, itu urusan masalah. Maktab Anwar tidak pernah berpikir bahwa Maktab Anwar itu mazhab, bukan. Maktab Anwar adalah ormas. Itu adalah ormas. Maka ketika taraweh ayat 11, 23, YMA, asa ini 23. Karena bisa tidak bilang ini NU. Itulah Maktab Anwar. Karena prinsip dasar kita itu adalah man amila amalan laysa min amrina fahuwa keilmuan dasar kita. Apapun yang kita lakukan maka dasarnya itu. Anda melakukan itu kenapa? Bukan ini dasarnya. Sudah selesai. Itu diperlakukan. Terakhir, pernah dengar doa silakan ini atau ma'akhoba manistakhar wala nada manis tasar jannatu tahta tamin Kemarin DPUB saya kasih juga masalah ini. Masyhurnya hadis. itu semua biasa orang Cina. Di depan ini. Ya, Pak Teguh. Jadi yang disampaikan oleh Dr. tadi, memang saya sedang belajar sejarah hadis sahih oleh Tuhan. Jadi ada 5.700 hadis palsu. Yang baru saya sebutkan itu mau semua. Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Dalam kitab silsilah itu disebutnya maudhu yang sahih ada. Jannatu tahta bukan aqdam, ala ilaiha. Oke, saya kira itu contohnya. Dulu saya pengen ngomong banyak, tapi karena ini kita sudah mau jam mengambil urusan sana ya. Jadi sekali lagi bahwa Maktab Anwar itu adalah ormas yang berasaskan Islam sepanjang tujuan ahli sunnah wal jamaah berfalsafahkan Pancasila. Itu Indonesia Baru. Ini nama SMA Jadi Maktab Anwar itu ahli sunnah wal jamaah yang berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Islam sepanjang tuntunan ahli sunnah wal jamaah, bukan Syiah. Ahli sunnah wal jamaah dan berfalsafahkan Pancasila. Sehingga di Maktab Anwar ada pelajaran ke Maktab Anwar. Jadi kurikulumnya ada keislaman dan kemanusiaan. Salah satu yang kita pelajari adalah kalau di NU ada aswaja, tapi kita tidak singkat aswaja di sistem ahli sunnah wal jamaah. Kenapa itu yang kita pakai? Karena hadisnya begitu. Ketika ditanya Nabi itu kan ma'ahul sunnah itu ma'ahul ya Allah. Kira itu kalau ngomong banyak itu nggak usah cerita-ceritakan. Ada sesi khusus harusnya keserang Tadi yang sering kita dengarkan dia sering ngomong ma'akhoba manis terkoba wala nabat nadama manis tasya. Jadi tidak ada yang dengan tidak ada yang salah dengan istilah, tidak ada kecewa dengan musyawarah. Itu mundur.
belum banyak di sini baru 1.200. Ya kita Terima kasih. Ada Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Jamiluddin dan alhamdulillah ini komplit semua. Ini bendung nih, ada bendung. Dari ketua umum, sekjen, langsung bendara umumnya ada di sini. Dan Rama Kabupaten Bogor. Aku yakin tentang MA, saya yakin bahwa sangat kurang puas. Dan ini sengaja biar mengenal Pak Kiai Ketum, biar mengenal juga Pak Dr. Jihan. Jadi kalau ingin mengenal MA ya harus dekat. Kemenes. Bisa Kemenes. Insya Allah di sini juga. Kita punya markas besar dan jadi tentang makanya Pandeglang itu adalah kota santri. Dan Makhlul Anwar lahir di Pandeglang, tepatnya di Kota Menes. Jadi tempatnya orang-orang berilmu. Karena bagi Makhlul Anwar urusan tadi pakai itu urusan fikih mau soal paling penting kan gitu. Ya, karena tadi berpakai itu kalau kita nggak terpikir itu yang solid dan enggak, wah bahaya terus itu. Yang jelas yang nggak boleh itu sholat zuhurnya 5 rakaat. Itu saja kali ini. Silakan kalau memang mau istirahat di sini silakan. Insya Allah ada sedikit makanan juga di sini nanti. Dan karena Kiai Ketum dan Pak Jihan juga sedang ditunggu, kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Amin. Hadanallah. Jadi kalau Makhlul Anwar, jadi kalau di Kabupaten Bogor selalu mendengar Pak Bupati bilang hadanallah, nah itu ciri khas Makhlul Anwar. Hadanallah wa iyyakum ajmain ila syiratin mustaqim. Nggak pakai walau maafin tapi jadi makanya kan kenapa Pak Rahmat Yasin, Pak Iwan Setiawan itu selalu mengawali dengan hadanallah karena memang pengusung Bupati Kabupaten Bogor itu Makhlul Anwar dan MU. Kalau di sini saya nggak pakai walau maafin. Jadi saya punya orang Bogor, saya tinggal sekarang di Sebunggulan di Cito. Saja yang disampaikan adalah bahwa iyyakum ajmain ila syiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di sana ya. Di depan ada Pak. Oh, depan aja. Karena ini belum ada ini. Pakai teknologi. Kita ada obrol-obrol